Stikes ya, Stikes. Nah, sekarang kebetulan sudah resmi menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong ya. Di kalangan masyarakat itu terkenalnya masih karena proses time IAIN sama UIN ya. We close it 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama KKE 6 bercerita. Kali ini aku nggak sendiri nih. Aku Nur Hatimah dan dari teman-teman universitas-universitas yang ada di Indonesia, dan tentunya kali ini yang di Kabupaten Kebumen dan Purwokerto. Oke, untuk kakak-kakak bisa perkenalan diri dulu buat teman-teman yang ada di rumah bisa tahu siapa namanya. Ya, perkenalkan, nama saya Amelia Nurul Aisyah dan kebetulan saya di UIN Kiai Haji Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Fakultas Dakwah Program Pengembangan Masyarakat Islam. Dan kebetulan saya sedang menginjak semester 5 ya, setengah-tengah lah. Tengah-tengah. Oke, Masnya? Ya, perkenalkan, nama saya Asas Gagala dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Program 3. Kebetulan sekarang saya menginjak semester 5 ya. Semester tua dan semester ujung ya, karena D3 itu kan cuma 3 tahun dan juga semesternya cuma ada 6 ya. Oke, langsung saja. Mungkin teman-teman di rumah ini udah pada kepo dan penasaran nih, apa aja yang bakal kita kulik dari universitas-universitas yang ada di sini. Yang pertama mungkin dari Unimugo nih, bisa diceritain tentang kultur kehidupan ataupun ciri khas dari kampus kakak yang membedakan dari kampus yang lain. Bisa diceritain juga tentang tempat nongki, biaya hidup, biaya kos, atau lainnya. Silahkan. Ya, untuk kulturnya sendiri ya, saya rasa di Universitas Muhammadiyah itu kayak ya seperti pada umumnya di universitas ya. Jadi tidak merasakan hal-hal yang berbeda. Cuman dulu itu memang kita terkenal dengan yang namanya Fakultas Kesehatan ya, karena dulu adalah Stikes ya, Stikes. Nah, sekarang kebetulan sudah resmi menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong ya. Jadi sudah beruniversitas. Sudah kompleks di situ, ada kebetulan kita sudah buka prodi hukum, S1 hukum dan juga ada S1 manajemen dan juga ada D3 perawatan fisik. Itu yang baru di kampus kami gitu. Jadi cukup lengkap ya untuk teman-teman yang di rumah. Mungkin Unimugo ini udah kedengaran gak asing bagi masyarakat Kebumen. Unimugo itu adalah Universitas Muhammadiyah Gombong. Tepatnya itu di Gombong. Terus yang kedua dari Kak Amel, silahkan. Ya, berbicara mengenai kampus UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini memang prosesnya agak panjang ya, dan sekarang memang sudah berubah. Namun di kalangan masyarakat itu terkenalnya masih kan proses lain IAIN UIN ya. Jadi untuk ciri khas mengenai kampus tersebut yaitu ya seperti pada umumnya, yang pertama itu ketika mahasiswa baru masuk itu mereka akan ada sebuah PPAK yang mana itu 2 periode. Yang pertama itu PPAK UNIF, yang kedua itu PPAK fakultas, dan itu waktunya 3 hari. Setelah PPAK mereka dihadapkan dengan ujian, yaitu ujian PTN-PPI. Yang kedua yaitu pengembangan bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, yang mana itu keduanya itu memang harus lulus karena untuk melanjutkan kayak daftar PPL, KKN, bisa juga untuk skripsi. Nah, untuk kulturnya sendiri yang mungkin seperti yang lainnya juga, karena ketika mahasiswa itu terkenal biasanya kalau yang gabut ya. Gabut. Iya, sama mahasiswa itu kalau kebanyakan tugas bingung mau ngapain nih. Kita itu kalau kebanyakan tugas itu kita suka pusing. Iya, benar banget. Dan kita itu suka dari teman-teman mahasiswa itu suka cari referensi healing. Self healing ya. Terkenalnya itu di kafe-kafe nongki ya, kalau misalnya walaupun itu cuma update software ya, nggak apa-apa. Ngobrol, tapi juga kadang bisa untuk rapat ya, lumayan juga buat menjalin relasi atau menjadi publik juga, buat latihan juga. Jalin silaturahmi yang penting ya. Iya. Jalin
Oke, untuk teman-teman yang di rumah tadi udah ada penjelasan sedikit dari kakak-kakak yang ada di sini. Langsung saja mungkin ya untuk pertanyaan yang kedua terkait jalur masuk nih. Jalur masuk dari setiap universitas itu kan beda-beda, ada jalur mandiri dan jalur lainnya. Mungkin bisa dijelasin ke adik-adik yang ada di rumah. Silahkan. Ya, Mana dulu nih? Dari kakak Ada. Oh boleh. Iya. ya, terkait jalur masuk, yaitu yang pertama itu yang saya alami, yang pertama itu SPAN PTKIN, di mana itu mengandalkan nilai rapor. Iya. Dan itu persaingannya ya cukup lumayan ketat sih. Iya. Smart Dan PTKIN. untuk prodinya sendiri itu dia peminatnya yang paling banyak itu PAI, Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Yang kedua itu API, Komunikasi Penyiaran Islam, yang suka ya ngomong kayak gitulah. Terus yang ketiga itu BKI, yang kebetulan prodi tersebut sudah terakreditasi A. Jadi ya bisa bilang ya banyak banget peminatnya gitu. Nah terus untuk yang kedua jalur masuknya itu MPTKIN, ya ketika misal kayak SPAN nggak lolos biasanya itu langsung masuk ke MPTKIN. Nah yang ketiga itu ujian mandiri, itu dibagi 4 Oke. Untuk teman-teman yang ada di rumah mungkin pengen tahu yang lebih tentang bagaimana sih jalur masuk ke UIN Purwokerto ini, kalian bisa lihat di website resmi. Oke. Nanti bisa ditulis di bawah ini ya, lihat. Ya. Terus untuk kakak, Ya jadi di Universitas itu yang pertama itu sama, kita menggunakan jalur rapot, dan jalur rapot itu kita dibagi kuotanya sekitar ada dari fakultasnya sendiri, kebanyakan berminat di Fakultas Kesehatan ya. Dari kebanyakan kita itu untuk tahun ini ada dari S1 keperawatan. S1 keperawatan itu kita tercatat banyak sekali yang berminat ya. Dan kebetulan di situ ada yang namanya jalur beasiswa ya. Jalur beasiswa di setiap kayak misalkan ada beasiswa KIP ya. Jadi mohon maaf bagi keluarga yang kurang mampu, kita ada beasiswa KIP untuk setiap tahunnya itu ada sekitar 30-an. cukup banyak juga ya. Iya, dan juga ada jalur umum ya. Kalau jalur umum bedanya dengan yang fakultas lain itu, kalau fakultas yang umum itu tidak perlu dengan yang namanya tes kesehatan ya. Jadi langsung ke wawancara dan screening Al-Quran seperti itu ya. Iya, karena kita Muhammadiyah ya, sangat paham, Islami paham. sekali ya. Islami sekali. Iya, jadi dan kalau untuk fakultas kesehatan sendiri itu ada biaya cek kesehatan ya, dan juga itu sebesar 200.000. Oke, baik teman-teman, tadi udah diceritain tentang jalur masuk ke UIN Purwokerto, dan untuk lebih jelasnya bisa dicek di website Unimuga apa kak? www.pmv_unimugo.go.id. Nanti bisa ditulis di bawah ini Iya, ya. di bawah ini. Di bawah ini. Iya. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga nih kak, terkait fakultas atau prodi yang ada di UIN Purwokerto. Dan yang pertama dari tadi udah dari Kak Amel terus, sekarang dari yang laki-laki dong. Iya. Bisa dijelasin tentang fakultas dan prodi. Untuk fakultasnya sendiri memang paling banyak kita masih fakultas kesehatan ya, karena kita masih mengadaptasi dari stikes ke universitas ya. Jadi untuk fakultas kesehatan sendiri kita ada D3 keperawatan, S1 keperawatan, S1 farmasi, D3 kebidanan, profesi nurse, dan ada S1 kebidanan. Dan yang lain kayak prodi lain ada S1 hukum, ada S1 manajemen, dan D3 perawatan mesin. Oke, baik teman-teman, karena masih dalam lingkup kesehatan ya. Jadi di Unimugo itu kebanyakan masih terkait dengan fakultas kesehatan ya kak. Iya, betul sekali. Oke, untuk UIN Purwokerto sendiri gimana kak? Boleh diceritain ke teman-teman yang ada di rumah. Ini sebenarnya fakultas prodi itu lumayan banyak ya dari Iya. kampus UIN ya. Yang pertama itu ada Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Tarbiyah itu fakultas yang paling pertama. Iya. Untuk jurusannya itu ada PAI, Pendidikan Agama Islam, itu peminatnya cukup banyak, dan juga ada 9 kelas atau 9 kelas itu. Nah yang kedua
kedua itu ada MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Terus yang ketiga itu ada TBI, Tadris Bahasa Inggris, TMA, Tadris Matematika, terus ada PG PAUD, Pendidikan Guru PAUD, terus TGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan yang kedua itu Fakultas Dakwah. Ada 4 atau 5 ya. Yang pertama itu punya BKI, Bimbingan Konseling Islam. Yang kedua itu KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, MD Manajemen Dakwah, dan juga PMI, Pengembangan Masyarakat Islam. Yang kebetulan itu baru dan baru terakreditasi kemarin deh, waktu puasa. Terus ada Fakultas Syariah. Yang pertama itu HKI, Keluarga Islam, ini fakultas. Terus HTN, Tata Negara. Terus Hukum Ekonomi Syariah. Terus ada FEBI, Perbankan Syariah. Terus ada apa ya? Iya. Banyak juga ya tadi, nggak bisa dijabarin. Ada satu lagi ketinggalan. Iya. SKI, IAT, dan itu kebetulan ya sedikit peminat. Jadi tadi itu ya prodi dan fakultas dari UIN Purwokerto. Cukup banyak juga ya. Banyak banget sampai lupa, nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman yang di rumah kepo nih pengen tahu lebih detail tentang informasi-informasi terkait fakultas dan prodi yang ada, bisa langsung kepoin di website resmi dari UIN Purwokerto. Apa tadi Kak? winsaizu.ac.id. Oke. Terus yang terakhir, pertanyaan yang bukan terakhir sih, masih ada juga, yang terkait tentang biaya kuliah nih. Biasanya mahasiswi atau buat pelajar-pelajar baru nih yang pengen masuk ke universitas, berapa sih kisaran biayanya? Bisa dijelasin tentang biaya kuliah, UKT, uang pangkal, dan lainnya. Dari mana nih? Dari Kak Amel. Untuk biaya kuliah itu paling tinggi 3 juta, dan itu paling rendah itu 0. Bahkan mahasiswa juga ada yang mendapati UKT itu 0 rupiah, dan itu lumayan banget nggak bayar, ya Allah, enak banget. Sampai 0 rupiah. 0 rupiah, dan itu ya otomatis daftarnya itu cepet-cepetan kayak gitu. Nah, terus biaya hidupnya sendiri ya, kalau menurut saya untuk kos ya, kalau satu orang itu biasanya satu kamar ya sekitar 350. Kalau 2 orang itu ya 210. Makanya ada yang lebih murah kayak gitu. Ya kalau sekitar kampus itu biasanya ya murah, dan juga ya mudah juga dijangkau ke kampus. Kadang kan ya ada yang nggak bawa kendaraan, itu bisa Benar mudah sekali. Terus untuk biaya makan 5.000 tuh ya udah bisa dapat nasi lah. Oke, tadi kisaran biayanya 0 sampai 3 juta ya. 0 sampai 3 juta. Dan itu cukup terjangkau sih, jadi nggak usah khawatir ya. Terus yang dari Unimugo, Kak siapa tadi? Kak Heska. Boleh Iya. diceritain Kak tentang biaya kuliah yang ada? Jadi kebetulan saya masuknya di jalur umum ya. Kebetulan saya habis 13.500.000. Memang yang namanya kuliah kesehatan itu nggak ada yang murah ya. Iya, benar Memang nggak sekali. ada yang murah ya. Iya, Iya, betul sekali. Tapi di sisi lain kita dari 13.500.000 itu kita tidak akan membayar yang namanya uang praktek. Dan itu sudah ada uang kesehatan juga. Langsung, iya. Jadi untuk per semesternya itu berbeda dengan setiap gelombang ya. Jadi gelombang yang pertama itu bisa sampai 7.100.000, ada yang gelombang kedua itu 6.900.000 begitu. Jadi untuk yang dapat beasiswa dari yang KIP itu 0 rupiah sampai kalian lulus dan dapat uang saku juga dari kampus. Wow, hebat sekali, dapat uang saku dan kuliah gratis dong. Iya. Terus untuk Oh ya, jangan lupa ada beasiswa yang namanya Hafiz Quran. Oh, Iya, ya, Hafiz tahu. Quran. Iya, jadi Hafiz Quran itu yang pertama jika dari teman-teman di rumah itu ada yang hafal sampai 15 juz, itu setengah dari biaya pendaftaran dan tidak ada biaya yang namanya biaya syariah. Bebas biaya syariah. Dan juga kalau misalkan dari teman-teman hafal 30 juz, itu bebas dari semua
biaya apapun. Masya Allah. Tapi ada minusnya, tidak dapat uang saku. Tadi udah dijelasin nih ya sama Kak Heska terkait biaya-biaya yang ada. Terus kalian gak usah khawatir nih, di Unimugo sendiri udah ada beasiswa kayak kuliah tadi ya Kak. Iya, betul sekali. Terus sama untuk Hafizah mungkin atau Hafizah itu ada beasiswa juga untuk yang hafal Al-Quran 15 sampai 30 juz. Terus yang untuk UIN sendiri Kak ada nggak yang terkait itu tadi Hafizah atau Hafizah? Boleh diceritain? Ada. Yang pertama itu untuk beasiswanya biasa seperti yang lainnya bidik misi. Ya, bidik misi. Itu lumayan ketat sih ya misalnya. Terus ada KIP kuliah juga, terus Hafiz Quran juga. Bahkan itu yang biasanya 1 sampai 10 itu minimalnya. Terus untuk beasiswa prestasi, dan itu minimal itu daftarnya di semester 7. Lanjut pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir nih Kak, terkait Ormawa atau organisasi mahasiswa yang ada di Unimugo sendiri itu apa aja Kak? Kalau boleh tahu bisa diceritain ke teman-teman biar nggak jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. Tapi Iya. pura-pura kuliah rapat, kuliah rapat. Ya, jadi untuk UKM-nya sendiri itu ada yang pertama ada BEM. Yang pertama memang ada BEM itu adalah badan organisasi paling tinggi di kampus kami. Yang kedua yang jangan lupa kita ada IMM ya, yang di bawah langsung dari Otonom Muhammadiyah. Ya, langsung ada IMM. Nah, jadi itu kedudukannya setara dengan IMM. Dan juga kita ada forum bahasa. Forum bahasa yang kita ajarkan itu ada bahasa Jepang dan juga bahasa Inggris ya, Wibu. Bagi Iya. kaum ibu mungkin ya Iya, senang bagi sama kaum ibu, ya. Dan juga kita ada seni musik ya, UKM seni musik yang bisa tari, bisa nyanyi ya, yang biasa nyanyi di kamar mandi mungkin bisa disalurkan ya. Iya bisa disalurkan nih Iya, teman-teman dan yang juga- suka nyanyi di kamar. Iya, dan juga yang suka joget-joget di TikTok kan bisa disalurkan di seni tari. Ada wadahnya ya. Ya, ada wadahnya. Ya, betul sekali. Dan juga kita ada yang namanya KSR. KSR itu kayak Korps Sukarela, jadi lebih lebih tinggi dari PMR ya. Jadi biasanya Iya. di sini PMR ya. Iya, Pak. Ya, jadi seperti itu. Biasanya untuk kegiatannya itu ada yang namanya donor darah dan juga ada yang kayak sumbangan buat kayak bencana alam seperti itu. Yang biasa yang suka healing naik gunung, Oh iya. ya Mapala. kita ada yang namanya Mapala ya, Iya, ya benar Palasigo, ya sekali. Palasigo. Palasigo. Ya itu biasanya suka naik gunung ya. Kebetulan kemarin itu mau ke naik gunung Semeru tapi sayang gunung Semerunya sedang aktif, Aktif ya, kan? sedang Erupsi. meletus erupsi, Iya, ya, erupsi. banyak sekali wedus-wedus gembel, jadi Iya. kita tidak jadi ke sana kebetulan seperti itu. Dan juga kita ada organisasi setiap fakultas ya. Jadi kita untuk S1 keperawatan itu ada Perkimax, dan D3 keperawatan itu ada Edson Association Diploma Student of Nursing. Untuk bidan itu ada MSA, dan farmasi itu ada farmasi. Dan saya kebetulan demisioner dari ketua IKM D3 keperawatan. Oh ternyata ketuanya. Iya. Jadi untuk teman-teman tadi udah diceritain sama Kak Has terkait UKM dan Ormawa yang ada BEM, ada KSR, Mapala dan lainnya. Untuk teman-teman yang suka nari ataupun apa tadi bisa masuk ke UKM seni. Terus bagi teman-teman yang suka tantangan kayak alam-alam itu bisa masuk Mapala. Terus yang terakhir ada KSR yang biasanya sih bener sih kata Kak Siska tadi, kegiatannya itu golong darah dan lebih ke sosial. Iya, Masyarakat. sosial. Terus yang dari UIN Purwokerto nih, dari Kak Amel boleh diceritain. Ya, untuk Ormawa dan UKM sendiri itu lumayan cukup banyak. Yang pertama itu saya akan bicara tentang Ormawa dulu. Nah, yang pertama itu ada SEMA, Senat Mahasiswa, yang mana itu lembaga kemahasiswaan tertinggi di kampus. Jadi itu tugasnya, salah satu tugasnya itu menerima aspirasi dari mahasiswa. Jadi ketika reor yang lainnya seperti DEMA, LK itu yang dan jurusan, kalau yang lainnya itu HIMA, yaitu tanggung jawab ke
SEMA kayak gitu. Nah terus yang bawahnya itu ada DEMA. Oh ya yang tadi itu SEMA ya SEMA-U ya. Yang bawahnya itu DEMA-I. Nah itu melaksanakan program kerja yang mana itu sasarannya semua kampus ya. Nah terus di bawahnya ada LK lainnya yaitu himpunan mahasiswa jurusan itu per prodi. Banyak juga ya Banyak ternyata. juga ya. Terus ada yang di bawahnya lagi ada SEMA F. Yang tadi kan SEMA U ya, itu SEMA F bawahnya. Yang itu lingkupnya fakultas. Terus ada DEMA F, lingkupnya fakultas juga. Cuma yang DEMA F itu program kerja, namun kalau DEMA F itu lebih ke fakultasnya sasarannya kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya ke SEMA F kayak gitu. Banyak. Terus ada ya lembaga Malia itu himpunan jurusan. Ya kalau misalnya ya himpunan jurusan kayak PAI kayak gitu. Himpunan jurusan PMI, KPI ya itu semuanya. Ya, terus untuk UKM-nya sendiri itu yang pertama ada UKM fiksi ya itu yang suka hadroh seni keislaman dan juga yang sedang berjalan itu seni dakwah Islam. Terus ya setiap harinya juga ada kajian surat Al-Quran juga karena emang ciri khasnya ya. Islam sekali ya. Iya banget. Masya Allah. Terus ada UKM KSIK itu yang suka mikir terkait filsafat ya, itu mengembangkan nalar kritis ya. Mahasiswanya kelas sekali. Banget. Wah, Kuat ini banget ya. kan. Filsafat berat. Berat sekali ya. Filsafat teologi. Terus sampai juga pernah mengadakan program kerja yaitu ngaji filsafat mengundang Dr. Andes Bapak Farudin Faiz. Ya, Wow. agak asing lah ya. Iya, asik. Asing. Terus juga ada UKM olahraga biasa ciri khasnya, dan juga kadang kalau misalnya lagi wisuda itu biasanya stand UKM kayak UKM olahraga biasa ciri khasnya bola. Terus UKM fakta pala biasanya itu ke gunung-gunung, banyak banget itu mahasiswa yang kadang sampai ke Gunung Slamet itu ada Gunung Sindoro biasa terkenalnya gitu. Terus yang berikutnya yaitu UKM musik ya, master yang biasa yang suka musik. Terus juga ada UKM teater didik yang berdrama. Padahal hidupnya udah berdrama ya. Iya, Dari ini udah makanya juga berapa berdrama, apalagi juga mahasiswa berdrama. semester akhir bakal banyak drama yang ada. Terus ada lagi Kak, bisa diceritain lagi? Terus ada UKM Senru ya, seni rupa yang suka melukis itu bisa. Oh jadi yang apa namanya UKM tadi yang dari seni itu beda-beda ya? Iya Ada beda. seni rupa, ada dakwah. musik, seni dakwah. Iya, Banyak juga nih dari seni. Terus juga ada UKK, unit kegiatan khusus ya, seperti KOPMA, koperasi mahasiswa. Biasanya stand namanya stand makanan kayak gitu. Yang suka makan Iya. mungkin boleh di situ. Bisa itu yang biasa hobi masak bisa di situ. Terus selain UKM juga ada komunitas. Nah, ya sebetulnya juga di Fakultas Dakwah itu tersendiri menyediakan komunitas 8 komunitas. Yang pertama itu yang paling banyak minatnya itu komunitas radio, yang biasa suka ngomong di media itu bisa juga komunitas radio. Luar biasa sekali ya. Terus yang kedua itu komunitas mitra remaja yang suka bergerak di bidang konseling itu, dan juga pernah mengadakan pendampingan yang pendampingan kepada remaja-remaja. Terus yang selanjutnya itu komunitas motivator yang membutuhkan inspirasi ya, yang biasa galau ya gitu ya. Bisa galau-galau untuk motivasi. Kayaknya saya baru ini. Iya. Sama Bisa, kayaknya saya jadi. juga. Terus ada komunitas sendawa seni dan kebetulan itu baru aktif kembali karena sempat off sih ya. Jadi sekarang masih ya proses. Terus ada komunitas safari religi yang suka jalan-jalan ke biasa ke tempat-tempat Islami itu bisa juga. Terus ada komunitas kompos penggerak sosial itu lebih ke pemberdayaan masyarakatnya, kunjungan ke desa-desa. Wow, cukup banyak banget ya yang ada di Iya, kegiatan itu cukup banyak. Terus ada juga ekstra yaitu PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya terkenalnya ya masanya itu banyak. Terus yang kedua itu IMM ya, ikatan. Ya, yang ketiga itu himpunan mahasiswa Islam itu ekstranya yang bisa menjadi relasi keluar kampus itu bisa di antara
bersosialisasi Iya, di luar ya. Bersosialisasi di luar. Oke, untuk teman-teman tadi udah dapat cerita nih dari Kak Amel terkait UKM dan Ormawa yang ada. Cukup banyak sih ya. Jadi untuk teman-teman yang kepo mungkin bisa langsung cus ke website resminya. Bisa dikulir-kulir tuh apa aja yang ada. Terus untuk Unimogo sendiri nih Kak, bisa diceritain juga ada komunitas mungkin atau apa? Tadi belum bisa juga. Untuk komunitas sendiri kita biasanya bikin di luar kampus ya. Kebetulan saya itu bergabung dalam komunitas peduli orang gangguan jiwa. Wow. Ya, jadi saya kebetulan di sini saya punya websitenya namanya www.kopigawa.com. Nah itu di situ sudah ada websitenya dan juga kita memberdayakan ODGJ ini. Beliau itu dulunya adalah korban pasung selama 3 tahun. Ya kebetulan beliau itu dirawat pernah di salah satu rumah singgah di Kebumen. Habis itu tidak ada baik, misalkan tidak bisa mandiri, kita alihkan ke salah satu rumah sakit yang ada di Kebumen ya. Jadi setelah itu kita bergabung dalam komunitas itu untuk memberdayakan ODGJ ya. Jadi ODGJ itu kita bikin produk dari ODGJ tersebut ya. Salah satu produknya kita ada kaos ya, kaos dan juga ada kopi. Dan kopi. Ya, jadi untuk penjualannya itu kita tidak semata-mata langsung ibaratnya dikasihkan ke kita ke komunitas, tapi kita langsung hibahkan ke ODGJ-nya. Karena yang namanya ODGJ itu ketika di alam bangsa mereka itu tidak akan bisa. Iya, jadi selama kita masih hidup banyak-banyaklah kita berbuat baik kepada siapapun, baik itu ODGJ ataupun orang normal seperti itu. Itu sekilas dari pengalaman saya. Jadi teman-teman yang punya hati yang jiwa sosial tinggi ya, bisa bergabung ke komunitas kami. Ya, jadi dulu itu kita ada kunjungan ke satu shelter. Jadi itu kebetulan ada ODGJ. Jadi beliau itu tidak mandi dari 2 Oh, wow. ya. Iya betul. Kita memandikan pada tahun 2020. Ya. Tadi udah diceritain nih, ada cerita dari Kak Hexa yang luar biasa banget nih dengan komunitasnya. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah nih, kalau kalian jadi mahasiswa atau mahasiswa, jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu alias kuliah pulang dan kuliah pulang. Coba cari dan gali potensi apa sih yang ada dalam diri kalian yang bisa kalian kembangkan dan nantinya bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya mau kasih motivasi buat teman-teman. Oke, silahkan. Jadi Kak. begini, untuk yang namanya menjadi mahasiswa memang yang pertama itu kita dituntut dengan tugas kan. Benar. Iya, yang namanya kita tetap yang pertama kita nomor 1 adalah tugas. Untuk yang namanya ikut organisasi itu kalian harus pintar-pintar yang namanya untuk manajemen waktu. Yes, manajemen waktu. Jadi ketika kalian tidak bisa dari diri kalian tidak bisa memanage, mending kita jangan dulu masuk ke organisasi. Ya, jadi ketika kalian tidak bisa memanage, dan kalian masuk ke organisasi, yang terberatkan nanti adalah dari teman-teman yang ada di organisasi. Gitu. Dan jangan lupa kita tetap yang namanya patuh dengan protokol kesehatan ya. Benar sekali karena masih pandemi dan kebetulan katanya ada varian baru nih lagi. Kebetulan ada varian baru. Ya, jadi pengalaman saya dulu pernah menjadi pasien COVID-19. Ya, jadi pernah menjadi pasien COVID-19. Saya pernah teledor dalam menjalankan tugas. Ya, walaupun perawat tapi tetap aja ada kesalahan ya. Perawat juga manusia. Ya, benar sekali. Ya, perawat juga manusia. Ya, jadi perawat pun boleh sakit. Jadi tetap patuh dalam protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan juga menjaga jarak, lalu memperketat vaksin. Benar sekali. Iya, jadi buat teman-teman yang belum vaksin, silakan vaksin.
ya, karena vaksin bukan yang namanya kita terhindar dari virus, tapi kita menjaga agar kita tidak terkena. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast episode 5 kali ini. See you. Bye. Bye.